Film ini diangkat dari kisah sejarah kerajaan Dahomey, salah satu kerajaan terkuat di Afrika Barat pada tahun 1823. Saat itu kerajaan Dahomey dipimpin oleh raja yang ke-9 yaitu Raja Gozo dari suku Dahomey keturunan Sang Macan Tutul Agasu. Musuh mereka adalah Oyo, maksud saya kerajaan Oyo yang bersekutu dengan suku Mahi untuk menyerang desa-desa yang berada di Dahomey dan menjual tawanannya ke pedagang budak Eropa. Pasukan Oyo memiliki kekuatan penuh dilengkapi dengan kuda dan senjata api. Sementara kerajaan Dahomey pun memiliki pasukan elit wanita yang disebut Agojie. Pasukan ini dipimpin seorang jenderal wanita yang tangguh, dia adalah Naniska. Film berlatar pada tahun 1823 di mana Agojie sedang menyerang suku Mahi untuk membebaskan para tawanan yang akan dijual menjadi budak belian. Where are the prisoners? Pasukan Agoji memenangkan penyerangan itu. Terdapat salah satu dari pasukannya yang gugur. Lalu mereka kembali ke kerajaan sambil membawa tawanan dan mengembalikan rakyat Dahomey ke keluarganya masing-masing. Saat Agoji melintas di desa Dahomey, semua masyarakat di sana tertunduk, tidak ada yang berani melihat mereka. Di samping perintah Raja Gozo, mereka menghargai perjuangan para Agoji yang dipimpin oleh Jenderal Naniska untuk berjuang membela tanah air mereka. Scene berganti pada seorang perempuan muda yang bernama Nawi. Saat itu ia dalam perjalanan pulang. Sesampainya di rumah ia telah ditunggu oleh seorang pria tua yang telah dijodohkan oleh ayahnya tanpa sepengetahuan Nawi. Ternyata pria tua tersebut seorang yang hampang lengan. Sontak Nawi pun membalas pukulan pria tersebut dengan mendorong tubuhnya sampai tersungkur. Alih-alih ayah Nawi akan jadi raden dadakan karena menantunya yang kaya, pada kenyataannya cita-cita itu hanyalah angan-angan semata. Saking marahnya ayah Nawi, lalu dia dibawa ke kerajaan untuk diserahkan menjadi seorang prajurit Agoji. Saat Nawi masuk ke dalamnya, ia terkesima melihat pemandangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sementara itu, Naniska dan Raja Gezo beserta menteri-menterinya sedang membicarakan tentang pasukan kerajaan Oyo. Mereka terus menyerang desa-desa Dahomey dan menjadikannya tawanan mereka untuk diperdagangkan. Sementara upeti dari Dahomey harus terus dipersembahkan ke kerajaan Oyo. Raja Gezo pun muak dengan semua yang terjadi sejak pemerintahan ayahnya. Dia berencana akan memberhentikan upeti itu. Lalu Migan, seorang pemimpin infanteri, berbicara, "Ini akan menjadi perang, Raja, sedangkan kekuatan mereka 2 kali lebih besar dari kita." Raja pun menjawab, "Itulah yang membuat mereka berani terhadap kita, yaitu ketakutan yang berlebih. Dahomey telah makmur pada masa damai, begitupun dengan Oyo, tapi kemakmuran itu didapat dengan perdagangan budak. Ini hanyalah racun yang perlahan akan membunuh mereka. Mereka menjual budak ke pedagang Eropa, lalu hasil dari penjualan tersebut dibelanjakan kembali untuk membeli senjata kepada mereka juga. Yang Naniska inginkan hanyalah merubah hal tersebut menjadi lebih baik dengan menjual sumber daya alam yang berpotensi seperti emas dan minyak sawit." Dorna pun kembali berwujud menjadi seorang selir. Lalu ia berkata, "Rajaku, Naniska ingin menjadikan bangsa ini menjadi petani. Kerajaan mana yang ditakuti bangsanya menjadi petani?" Lo, kok aku ingin menjawabnya ya? Si selir kurang jauh mainnya. Dia tidak tahu ada bangsa di Asia Tenggara yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, sampai mendapatkan julukan macan Asia. Mereka hidup damai, gemah, ripah loh jinawi. Itu dulu. Dan sampai sekarang. Kita kembali ke Dahomey. Raja pun berjanji upeti yang akan diserahkan sekarang adalah upeti yang terakhir. Tibalah para calon Agoji mendapatkan pelatihan pertamanya termasuk Nawi. Mereka mendapatkan senjata pertama mereka berupa tali yang harus dibuat simpul. Saat Naniska mengecek keterampilan simpul Nawi, ia mengatakan harus diulangi karena tidak sempurna. Nawi pun berkata, "Tali bukanlah senjata." Lalu Naniska kembali dan memberikan pedangnya dan memerintahkan untuk memotong kepala manekin yang ada di hadapannya. Just do it. I'd work on that rope.
Malam pun tiba, semua para calon prajurit dikumpulkan untuk mendapatkan arahan dari seniornya. Bahwasannya pihak panitia telah menyiapkan ujian terakhir bagi para calon prajurit dan akan ditampilkan keterampilan perang mereka di depan raja. Bagi mereka yang lulus akan menjadi agoji dan yang gagal akan keluar istana. Lalu mereka berlatih setiap hari meningkatkan keterampilan untuk menghadapi ujian terakhir. And those who fail will leave the palace. Lalu scene berganti di mana Naniska terbangun dari tidurnya akibat mimpi buruk yang dialami. Saat yang bersamaan Ameza menghampiri dan menanyakan mimpi yang dialami Naniska. Setelah mendengar ceritanya, ia lalu meramal mimpi yang dialami Naniska. Dalam ramalan tersebut, Naniska akan dihadapkan dengan masa lalunya. Tentu saja Naniska tidak percaya dengan ramalan tersebut. This is nonsense. Siang pun caang, para agoji dan infanteri sedang menyanyikan yel-yel yang diiringi dengan tarian di hadapan para selir dan Raja Gozo. Tak lama kemudian datanglah pasukan kerajaan Oyo yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Oba Ade dengan maksud untuk membawa upeti yang telah disediakan oleh kerajaan Dahomey. Saat Naniska melihat wajah Ade yang perengas, ia teringat sesuatu pada masa lalunya. Saat diperiksa upeti yang diserahkan, ternyata kurang dari biasanya. Lalu Ade meminta tambahan upeti untuk menutupinya berupa agoji sebanyak 40 orang. Tentu saja Raja Gozo keberatan atas permintaan Ade yang keterlaluan. Lalu Raja berunding dengan Naniska dan Migan. Sepakatlah agoji yang diserahkan sebanyak 20 orang. Dengan syarat dipilih oleh Naniska. Lalu Ade pergi hanya meninggalkan Boma untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan. Dipilihlah para agoji yang akan dikirim ke pelabuhan untuk diserahkan ke Oyo. Maksudnya kerajaan Oyo. Setelah memilih agoji, Naniska lalu pergi ke altar dengan raut wajah seperti orang yang mules. Ternyata apa yang diramalkan itu benar. Masa lalu Naniska terungkap setelah melihat wajah Ade tadi. Scene berganti di mana film menampilkan dua orang pedagang dari Portugis yang baru sampai di pelabuhan Audia. Mereka bernama Malik dan Santo. Lalu mereka mengunjungi kota yang berada di pelabuhan tersebut. Sesampainya di sana, Malik merasa kaget dengan adanya perdagangan budak di sana. Dengan waktu yang bersamaan datanglah prajurit agoji untuk menyerahkan kekurangan upeti yang diminta oleh Ade. Saat itu, Nawi dan Malik sempat berpandangan dalam waktu yang singkat. Lalu terjadilah percakapan yang saling membuli di antara kedua jenderal untuk sedikit menghangatkan suasana. You're mistaken. Ternyata Dahomey tidak menyerahkan agojinya untuk dijadikan upeti. Yang diserahkan adalah kelapa Boma. Lalu Naniska pun menguji keterampilan Ade dalam bermain pedangnya. Saat yang lain kabur, Nawi mencemaskan Naniska yang sendirian. Nawi yang kembali membantu Naniska dengan cara memotong tali pagar dari istana Oyo. Alhasil prajurit Oyo pun tertahan di dalam lorong. Setelah Ade ditumbangkan, lalu mereka kabur bersamaan dengan terbukanya benteng tersebut. Akhirnya Nawi dan Naniska pun selamat. Si jenderal bukannya nganuhunkeun ka si Nawi, malah dia membacoti si Nawi dengan alasan dia tidak pernah mendengar apa yang telah direncanakan. Naniska, Di sisi lain, Santo sedang membicarakan bisnisnya dengan Ade. Lalu Ade mengungkapkan rencananya. Dia akan melakukan penyerangan yang dibantu oleh sekutunya terhadap Dahomey. Saat itu Malik mendengar percakapan tersebut. Santo datang ke tanah Afrika untuk berbisnis perdagangan budak, di mana dia mempunyai langganan perbudakan dari kerajaan Dahomey. Santo pun bergegas mengajak Malik untuk berangkat menuju ke kerajaan Dahomey sebelum kerajaan tersebut hancur oleh Oyo dan sekutunya.
Saat Nawi mencari batu asahan untuk menajamkan pedangnya, ia mendengar sesuatu. Ternyata dia mendapati Malik yang sedang ngeem di air terjun. Saat Malik hanyut, dia mendapati bajunya telah hilang. Ternyata baju itu dibawa oleh Nawi. Lalu Malik menjelaskan pada Nawi bahwa dia tidaklah seperti yang Nawi pikirkan. Ia datang ke Dahomey untuk menepati amanat ibunya yang terakhir. Karena dahulu ibunya salah satu dari tawanan kerajaan Dahomey dan terbebas di sana. Singkatnya, mereka mengenal satu sama lain hingga Nawi meninggalkan tempat itu. Saat itu bertepatan dengan pentas ujian terakhir para calon Agoji. Sampailah Santo dan Malik di kerajaan Dahomey dan bertemu Raja Gozo. Mereka pun saling menyapa dan dipersilahkan untuk duduk. Please sit. Go and sit. Let us begin. Rintangan pertama yang dihadapi adalah cucuk rungkang yang begitu tajam dan sangat sulit dilalui. Di sana Nawi berhasil keluar dari rintangan tersebut. Dia melihat soulmate-nya yang kesusahan untuk menghadapi rintangan pertama. Sontak saja Nawi kembali untuk membantunya. Saat melihat ke depan, Nawi tertinggal cukup jauh. Lalu ia dengan cepat berlari untuk memanjat rintangan yang kedua. Saat Nawi sampai di puncak, ia melihat lawannya sudah berada di pertengahan tebing. Dengan nekatnya Nawi terjun dari tebing itu. Lalu Nawi menghadapi tantangan para Algojo. Tidak membutuhkan waktu lama, tantangan itu pun berhasil Nawi lewati dengan mudah. Dan akhirnya Nawi lah pemenangnya. Lalu ia dipanggil oleh sang raja dan diberikan hadiah berupa sebilah pedang kehormatan. God bless you. The gods will keep you safe. Saat Izogi sedang membantu mengeluarkan duri yang tertancap di badan Nawi, ia dihampiri oleh Naniska seraya berkata ini adalah luka pertama seorang pejuang. Saat Naniska memeriksa semua duri yang tertancap, ia melihat bekas luka Nawi di bagian punggung. Naniska pun bertanya, luka bekas apakah ini? Luka ini sudah ada sejak ayahnya mengambil Nawi dari panti asuhan. Ternyata Nawi adalah anak adopsi dari panti asuhan. Setelah mendengar semuanya, Naniska langsung pergi ke kamarnya disusul oleh Amenza. Ternyata Nani menaruh kecurigaan terhadap Nawi bahwa Nawi adalah anaknya dengan tanda luka percis yang Nani buat saat bayi Nani lahir pada saat itu. And I pressed a tooth into it. A shark's tooth. Saat para Agoji baru sedang merayakan keberhasilannya, secara diam-diam Nawi menemui Malik di gerbang asrama wanita. Malik mengajak Nawi ketemuan nanti malam di luar istana. Malam pun tiba. Setelah Nawi dan semuanya mengambil sumpah sebagai pasukan Agoji, ia menyelinap keluar istana untuk menemui Malik. Saat mereka mengobrol, Malik memberitahukan tentang rencana Jenderal Ade yang akan menyerang Dahomey bersama sekutunya kepada Nawi. We are ready. Nawi pun bergegas pulang untuk memberitahukannya kepada Nani. Saat tiba di istana, Nawi langsung menemui Nani yang sedang ngeem di pemandian. Lalu memberitahukan informasi yang ia dapatkan dari Malik. Saat Nawi didesak bahwa dia baru saja keluar menemui Malik sampai dia disuruh turun untuk mendekati Nani. Nani membahas tentang keteledoran Nawi yang terus saja melanggar ketentuan seorang Agoji. Jika hal itu terus saja dilakukan seorang Agoji, kemungkinan besar harapan akan tertangkap dan akan diperkaos. Itulah apa yang dialami Nani. Setiap harinya Nani mengalami hal buruk hingga dia hamil. Saat itu Nani berhasil kabur dan melahirkan anak perempuan dibantu oleh Amenza. Nani membuat luka di bagian punggung bayi tersebut, lalu memasukkan gigi hiu ke dalamnya. Lalu Nani memaksa membuka bekas luka di badan Nawi dan ternyata benar apa yang selama ini Nani curigai. Ternyata Nawi adalah anak kandung Nani yang dibuang saat itu. Nawi sendiri pun kaget dan tak percaya atas apa yang terjadi saat itu. Lalu scene pun berganti di mana Nani menyerupai tempat di mana para musuh akan mendirikan camp untuk mempersiapkan penyerangan ke Dahomey. Ia teringat saat Nawi memasang kembang api pada manekin waktu itu. Lalu ia membuat strategi di mana kembang api dipendam dan dilapisi tanah hingga membentuk seperti sarang rayap di antara tenda-tenda musuh. Sementara para prajurit Agoji dan infanteri sedang mempersiapkan diri untuk penyerangan sebelum musuh menyerang kerajaan.
Saat waktu fajar tiba, perang pun terjadi antara Oyo dan Dahomey. Dalam peperangan, Nawi sangat lihai memainkan golok yang diayunkan memakai tali. Saat itu Nawi lengah, ia dilempar ke jurang dan membuatnya pingsan tak sadarkan diri. Akhirnya Agoji memukul mundur Oyo dan sekutunya. Saat mereka mundur, Ade tak lupa membawa Agoji yang lemah dan cedera untuk diperdagangkan termasuk Nawi. Saat di perjalanan, seorang Agoji terikat cukup longgar sehingga bisa melarikan diri. Sesampainya di pelabuhan, banyak tawanan tertangkap termasuk para Agoji. Saat Izogi terlihat oleh Nawi, ia sangat lemah dari fisik hingga mentalnya. Terlihat tangan Izogi patah, lalu Nawi pun membantunya. Sementara itu, prajurit Agoji yang terbebas memberitahukan kepada Nawi bahwa 3 Agoji tertangkap termasuk Nawi. Lalu Raja memanggil Nani dan Amenza untuk menghadapnya. Bahwa Raja telah memilih seorang yang akan menjadi Kapujito, dan pilihan tersebut jatuh kepada Naniska. Walau si selir Dorna tak setuju dengan keputusan itu, Raja akan tetap merayakannya dengan semua penduduk desa akan diundang untuk datang ke istana. Sebenarnya, Nani kurang setuju dengan keputusan Raja untuk perayaan terlalu dini dan mencoba menolak keputusan tersebut dengan alasan banyak tawanan dan prajurit Agoji yang tertangkap. Oleh karena itu, yang Nani inginkan adalah membebaskan para tawanan Agoji terlebih dahulu. Sementara para Agoji yang tertangkap dipajang untuk diperdagangkan. Sebelumnya Izogi dan Nawi telah merencanakan kabur saat mereka dipajang di atas panggung. Saat Malik melihat Nawi berada di atas panggung, ia mencoba menurunkan Nawi tapi dicegah oleh Santo. Keributan pun terjadi. Lalu Nawi dan Izogi melihat celah untuk kabur. Sayangnya, Izogi tertembak dan tewas saat itu juga. Malam pun kembali tiba, di mana Naniska bersiap untuk menyelamatkan Nawi beserta tawanan yang lainnya sendirian. Saat pagi menjelang, ternyata Amenza dan Agozi yang lainnya mengikuti Naniska untuk membantunya. Di sisi lain, Malik telah membeli Nawi untuk menyelamatkan dan menyimpan di Hotel Oyo. Maksudnya di penginapan kerajaan Oyo. Lalu Malik memberikan kunci kamar kepada Nawi agar Nawi bisa kabur dengan mudah dari tempat tersebut. Dalam percakapan Nawi dan Malik, Malik telah memesan tiket untuk pergi ke Inggris dan akan membawa Nawi menjadikan sebagai istrinya. Alah, waos. Saat para penjaga lengah gara-gara sebotol minuman, pasukan Naniska menyelinap ke barak tawanan. Izogi was killed, Megano. Now he is gone. Ya, berita tersebut menyulut amarah Naniska si Meganon. Penyerangan brutal pun terjadi. Saat keributan terdengar, Nawi melihat ternyata pasukannya sedang menyerang tempat tersebut. Malik pun menemui Nawi hanya menggunakan cawat, sedangkan Nawi hanya dibalut memakai selimut. Nya cekengge, cocot si Malik mah. Lalu Nawi memakai baju pemberian Malik dikarenakan baju miliknya terdapat bercak darah. Atuh beki bener we prasangka para penonton tehnya. I want Oba. Lalu Malik pergi ke bibir pantai mengikuti Santo yang sembari membawa tawanan yang telah dibelinya memakai perahu. Sesaat sebelum berlayar, Malik membebaskan para budak tersebut. Saat terbebas, para tawanan itu berbalik menyerang Santo sampai tewas. Datanglah Jenderal Ade dengan kudanya yang langsung menyerang Naniska. Untuk sementara Naniska menguasai pertandingan tersebut sampai pedangnya memotong salah satu dari telinga Ade.
Ternyata Ade masih menyimpan belati hingga Naniska terkena tusukan di bagian tangannya. Masih bertahan sampai dia bisa membalikan keadaan, di mana belati yang tertancap di tangannya dibalikan ke arah tubuh Ade, sehingga Ade pun tewas. Di akhir pertarungan, Nawi datang sebagai penyelamat Naniska dengan menghabisi 2 prajurit Portugis. Bertepatan saat perayaan berlangsung, prajurit Agoji datang dengan membawa kemenangan. Rakyat pun meneriaki Naniska. Lalu Naniska menghadap raja sambil menyerahkan pedangnya dan menyatakan pengunduran dirinya sebagai jenderal. I will resign my command. We have ended the reign of the Oyo Empire. Heroes of Dahomey, Naniska, the woman king. Naniska si Raja Wanita. Film pun tamat. Pesan yang dapat disampaikan dalam film ini adalah ketika seorang perempuan yang tangguh, jujur, dan amanah mengemban tugas negara, mereka akan benar-benar menjalankan tugas itu dengan sepenuh hati, layaknya seorang ibu yang menyayangi anaknya. Oke, segitu aja dulu ya sob untuk cerita film ini. Maafkan aku jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan permios.